Insya Allah pada subuh kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang mungkin kita sering baca di dalam Al-Quran, ya, khususnya dalam surat Al-Furqan. Seperti apa bentuk ibadur Rahman? Seperti apa kriteria atau sosok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran tersebut? Karena manusia dalam perjalanan kehidupan ini yang dicari itu adalah keridhaan Allah. Dengan sebab keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa didapatkan oleh seorang manusia, maka itulah yang menjadi asbab dia akan masuk ke dalam surganya. Sehingga sosok daripada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disebutkan di dalam Al-Quran ini bisa menjadi pengetahuan bagi pribadi kita, bisa menjadi teladan, dan mungkin beberapa kriteria itu sudah ada di dalam masing-masing diri kita. Tetapi kalau itu dikuatkan dengan Al-Quran, dikuatkan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita semakin yakin bahwa sesungguhnya ibadur Rahman atau hamba-hamba Allah yang diberikan kasih sayang ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita lakukan, dan itulah tujuan daripada kehidupan ini, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Hadirin yang berbahagia, di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Furqan, pada ayat yang ke-63 sampai ayat yang terakhir, ya, yaitu ayat yang ke-77, ya. Allah mensifati ibadur Rahman itu dengan beberapa kriteria yang hendaknya seorang muslim untuk mensifatinya. Karena manusia itu, sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam Al-Quran, yang sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam hadis beliau, ya, bahwa tujuan daripada diutusnya beliau ke permukaan bumi ini adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Bahwa tujuan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke permukaan bumi ini adalah, misinya itu adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, kalau kita perhatikan bahwasanya kriteria atau sosok yang harus dimiliki dalam mengimplementasikan akhlak yang mulia itu ada di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ini. Kriteria dari ibadur Rahman. Siapapun, ya, di antara kita pasti menginginkan atau sangat suka, ya, sangat cinta kepada orang yang memiliki akhlak yang mulia, siapapun dia. Karena dengan akhlak yang mulia, tutur kata yang baik, ya, sikap yang bijaksana, itu akan melahirkan kasih sayang di antara sesama muslim, ya. Dan tentu lawan daripada sikap yang mulia tersebut memiliki sikap yang kasar, sikap yang tidak mau untuk memberikan keteladanan yang baik, maka orang justru menjadi tidak menyukai atau justru menjadi beban dalam lingkungan masyarakat. Nah, sehingga sifat ibadur Rahman ini hendaknya menjadi perhatian bagi setiap muslim. Di dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di dalam Al-Quran, di dalam tafsir yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati ibadur Rahman itu dengan 8 sifat, ya, dengan 8 kriteria. Yang pertama adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kriteria yang pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di antara orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah, sosok yang pertama adalah orang yang selalu memiliki sikap di dalam berjalan itu penuh dengan ketenangan, penuh dengan ketawaduan.
bukan orang yang memiliki sikap takabur, bukan orang yang memiliki sikap yang tidak baik. Maka yang bisa dilihat pertama kali itu adalah dari sikap bagaimana dia bertingkah laku, bagaimana dia di dalam berjalan. Alladzina yamshuna fil ardi hauna. Kesimpulannya adalah dia orang yang tawadhu. Ya. Kemudian bentuk dari sikap ketawaduannya itu adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila dia disebut atau dikata-katai dengan perkataan yang buruk, maka orang yang mulia atau sifat ibadur rahman itu tidak mungkin akan membalas keburukan yang diberikan kepadanya dengan keburukan yang lain. Ya. Maka ada sebuah syair dalam bahasa Arab itu menyebutkan yukhatibunis safihu bi kulli kubhin, ya, fa akrahu an akuna lahu mujiban yazidu safahatan fa azidu hilman ka'udin zadahul ihrafi timan. Jadi bisa dibedakan antara orang yang mulia, orang yang karim, dengan orang yang laim, orang yang memiliki keburukan. Ya. Dikatakan oleh penyair tersebut, aku selalu dikata-katai oleh orang yang buruk itu dengan perkataan yang tidak baik, bikulli kubihin, dengan berbagai macam keburukan. Fa akrahu an akuna lahu mujiban, maka aku pun enggan untuk menjawab perkataan yang buruk tersebut dengan keburukan yang lain. Yazidu safahatan fa azidu hilman, maka orang yang berkata buruk kepadaku itu maka dia akan semakin buruk, dan aku sebagai orang yang dikata-katai dengan perkataan yang buruk dan aku diam, maka bertambahlah kemuliaanku. Nah, ini sebuah syair ya dari bahasa Arab yang menggambarkan bahwa orang yang sabar dengan perkataan orang lain, ya, dengan tidak mencela baliknya, maka itu adalah merupakan salah satu sifat dari sifat ibadur rahman. Artinya bahwa ini adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Makanya syair itu menyebutkan di akhirnya ka'udin zadahul ihrafi tiban, ya, bahwa orang yang selalu mencela orang lain, maka keburukan itu dia diibaratkan seperti seperti ud, ya. Mungkin bapak-bapak tahu di sini ud itu sejenis gaharu, ya, yang bisa memberikan aroma yang harum gitu ya, yang harum, kemudian tapi sesungguhnya dia membakar dirinya sendiri. Nah, jadi diibaratkan seperti itu, bahwasanya orang yang buruk dia akan membakar dirinya, sementara orang yang dicela tersebut justru dia mendapatkan kebaikan, mendapat sesuatu yang mulia. Nah, jadi salah satu sifat ibadur rahman itu adalah dia berjalan di permukaan bumi ini dengan penuh ketawaduan, dan dia juga selalu berkata-kata yang baik meskipun dia mendapat celaan. Kemudian yang kedua, hadirin sidang jamaah salat subuh yang berbahagia, ya. Wa tsaniyah fi qaulihi walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Ya. Kriteria yang kedua daripada ibadur rahman itu adalah dia selalu dan senantiasa ruku, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ibadah yang sifatnya mahdhah, dengan melakukan amalan-amalan yang tujuannya itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yaqduna lailahum bainas sujudi wal qiyam yasifuna aqdamahum wa yadhrafuna dumu'ahum ala hududihim khaufan min adabi rabbihim. Ya. Dia selalu ruku dan sujud di malam-malam hari untuk melaksanakan qiyamul lail. Kemudian juga sampai, ya, ini mensifati kaki-kaki mereka, dan sampai lelah begitu ya. Kemudian juga selalu meneteskan air mata, artinya di dalam berdoa, bermunajat di malam hari atau melaksanakan qiyamul lail. Dan begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena apa? Yastash'ir khaufan min adabi rabbihim. Dia merasakan ya, bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan sesuatu yang sangat berat, sehingga dengan munajat, ya, dengan beristighfar, dengan mendekatkan diri kepada Allah, kiranya Allah Subhanahu wa taala akan meringankan azab. Yang ketiga, wa fi qoulihi walladzina yaquluna rabbana hab lana min walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam. Ya, yang ketiga sifat ibadur rahman itu dia selalu memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Ya.
Ini innahum liquwati yaqinuhum ka'annahum sya'iruna bihalbi jahannam, ya. Dengan kekuatan keyakinan yang dimiliki, ya, sehingga dia seolah-olah berada di dalam siksa api neraka, ya. Siksaan yang sangat dekat, sehingga dia selalu mengucapkan Rabbana srif anna adzab jahannam, ya Allah, jauhkanlah kami, palingkanlah kami dari siksa api neraka, ya. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama, ya. Ini keadaan, ya, yang dimiliki oleh seorang ibadur rahman itu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari siksa api neraka. Ya. Yang ketiga atau yang keempat adalah wa fi qoulihi walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi kaidah di dalam berinfak itu di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, tidak berlebih-lebihan tetapi juga tidak terlalu bakhil terhadap apa yang dia keluarkan. Artinya yang diminta itu adalah al-qawam, ya, pertengahan, ya. Fi infaqihim yatajawazuna al-haddil matlub minhum, ya. Karena, ya, bagi seseorang yang memiliki harta atau dia memiliki kewajiban juga untuk menafkahi keluarga, dan itulah yang paling utama. Sehingga apa yang dikeluarkan itu juga masih dalam batas yang dia mampu. Jangan sampai di dalam kaidah berinfak itu jangan sampai seluruh hartanya diberikan kemudian dia justru tidak ada yang dia manfaatkan untuk dirinya atau untuk keluarganya. Walam yakturu waqsiru fil wajibu alaihim wa kana infaqum bainal israfi wa taqrir. Jadi kaidahnya itu adalah jangan sampai berlebih-lebihan dan tidak juga terlalu kikir atau terlalu sedikit, ya. Wa kana baina dzalika qawama wa kana baina dzalika adlan wasatan. Jadi harus pertengahan atau di dalam menafkahkan atau berinfak itu dengan cara sudah membagi porsinya, ya. Nah, sehingga ada untuk dirinya dan keluarganya, dan juga ada hak orang lain yang dia keluarkan, ya. Wal khamisah, dan adapun yang kelima adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Nah, ini juga diantara sifat ibadur rahman itu, dan orang-orang yang la yad'una ma'allah, dia tidak menyeru bersama Allah dengan ilah yang lain atau dengan Tuhan yang lain. Ini memberikan pelajaran tentang tauhid, ya, tentang keyakinan, ya. Karena sesungguhnya akidah itu adalah sesuatu yang pokok, ya, yang usul, sehingga di dalam beribadah tersebut tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak boleh menghadirkan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Aila yas'aluna ghairu rabbahum qada'a hawaijihim, ya. Seseorang yang di dalam meminta, bermunajat kepada Allah itu, dia tidak menghadirkan atau meminta kepada selain Allah. Kama la yusyrikuna bi ibadatihim rabbihim ahada. Dan dia tentu tidak menyekutukan Allah. Dia tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala atau mensyarikatkannya. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, ya. Dan juga dia tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sesuatu yang penting untuk menjadi perhatian, ya, bagi setiap muslim tentunya, dengan fenomena yang kita dapati, ya, hari-hari ini di tengah-tengah masyarakat, betapa mudahnya orang itu untuk menghilangkan nyawa orang lain. Kalau kita lihat di sosial media atau lihat di televisi, betapa mudahnya orang itu menghilangkan nyawa orang lain dengan jalan yang tidak benar. Beberapa kasus, ya, kalau kita melihat dan mendengarkan di televisi. Sementara dalam Islam itu hanya 3 bentuk qisas, ya, atau boleh untuk menghilangkan nyawa orang lain tetapi dalam bentuk qisas, ya. Yang pertama sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini, wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq, dan dia tidak menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang diharamkan illa bil haqq, kecuali dengan cara yang dibenarkan. Rasulullah SAW bersabda, wahidatun min talatihi sol, bainaha Rasulullah SAW fi hadisi as-sahihain, ya, la yahillu dami imri'in muslim illa bi ihda thalath, at-thayyibu zani wan nafsu bin nafsi wa tariku lidini al-mufariqun lil jamaah, ya. Jadi hanya ada bentuk 3
yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu bil haq, ya, dengan cara yang benar. Yang pertama adalah as-sayyibu zani, ya, melakukan rajam kepada orang yang melakukan zina ketika dia sudah menikah. Kemudian yang kedua adalah orang yang membunuh jiwa orang lain dengan cara yang tidak benar, dan yang ketiga adalah orang yang murtad. Jadi ini adalah bentuk qisas yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Hadirin sedang jamaah salat subuh yang berbahagia, kemudian juga di antara kriteria yang lain adalah wala yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dia tidak melakukan perbuatan zina, dan siapa yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kemudian dia melakukan perzinahan, yalqa athama, maka sesungguhnya orang tersebut akan mendapatkan, atau orang tersebut akan mendapatkan balasan, ya, atau akan mendapatkan iqab, akan mendapatkan siksa, yalqa athama. Bahkan apa? Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Ya. Kemudian hadirin yang kami muliakan, di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa man taba wa amana wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Jadi dari berbagai macam tindakan jarimah tadi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, menyekutukan Allah, membunuh jiwa yang diharamkan, kemudian berzina, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman dan Rahimnya mengatakan, atau dalam firman-Nya, barang siapa yang bertaubat, wa man taba, barang siapa yang bertaubat, kemudian wa amila salihan, dan dia melakukan amalan-amalan saleh. Ya, di dalam hadis ini disebutkan, atau di dalam tafsir ini, ya, disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan amalan saleh itu adalah bagaimana seseorang melaksanakan, menunaikan rukun Islam yang 5, ya. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan berhaji. Ini adalah amalan yang merupakan rukun, ya, bagi seseorang. Ketika dia melakukannya, maka itu sudah ada jaminan dari Allah dan Rasulnya untuk dia mendapatkan ampunan, dia mendapatkan pahala surga. Ya. Fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Maka orang tersebut yang telah melakukan taubatnya, yang telah kembali kepada Allah, berinabah kepada Allah dari berbagai macam dosa yang telah dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuni apa yang telah dia lakukan. Fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi dari sifat ibadur rahman ini. Walladzina la yashhaduna zur. Ya. Yaitu orang-orang yang tidak bersumpah dengan sumpah yang palsu. Ya. Bagaimana sumpah yang palsu itu, Pak? Ya. Dia berusaha untuk mengatakan yang baik kepada orang lain, padahal sebenarnya ada dusta yang dia simpan di dalam hatinya, atau sesuatu yang tersembunyi. Ya. Maka ini biasanya sebuah persaksian, ya, yang harus seseorang itu kemukakan dengan yang sebenarnya, jangan sampai dia bersaksi dengan saksi yang palsu. Ya. Karena dalam kehidupan ini tentu biasanya siapapun, ya, yang menyaksikan, yang bersumpah, yang menjadi saksi, itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban yang sebenarnya. Sehingga jangan sampai dia karena masalah materi dan lain sebagainya, akhirnya dia menyelisihi atau berkata dengan kata atau persaksian yang tidak benar. Ya. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan dia selalu untuk menahan dirinya dari melakukan ucapan-ucapan yang dusta, ya. Tidak berkumpul dengan orang-orang yang mengumpat, orang-orang yang berkata di dalam majelisnya dengan perkataan-perkataan yang sia-sia. Maka ini yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan sebagai bentuk kriteria dari hamba-hamba Allah atau ibadur rahman. Yang berikutnya adalah walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Di antara sosok yang lainnya adalah bahwa sifat atau sosok daripada ibadur rahman itu adalah ketika dia dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, diperingatkan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Dia tidak menutup mata, dia tidak menutup hati, dia tidak menutup telinga. Artinya apa? Justru dia diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an,
dia justru menjadi terpanggil ya. Karena sesungguhnya ayat Al-Quran itu adalah sesuatu yang bisa memberikan peringatan kepada orang lain. Nah, bahkan yang menjadi sesuatu yang harus dihindari adalah jangan sampai ketika orang memberikan peringatan ya, dengan menyebutkan ayat-ayat di dalam Al-Quran justru diabaikan. Ya. Tetapi ibadur rahman itu langsung bersegera. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Dan apabila dia diingatkan atau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman, bertambah imannya. Kemudian juga selalu dan senantiasa menjadikan hatinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, setiap mukmin tentunya pasti sudah mengharapkan kebahagiaan di dalam keluarganya. Ya. Menginginkan istrinya, menginginkan anaknya, menginginkan keturunannya tersebut selalu menjadi pandangan yang indah, ya. Selalu menjadi pandangan yang menyejukkan. Ya. Maka ini adalah doa ya yang hendaknya menjadi perhatian bagi setiap muslim tentunya untuk selalu mendoakan keturunan dan keluarga kita. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami, dari keturunan-keturunan kami qurrata a'yun, sesuatu yang menyejukkan pandangan hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ini sebagai imam, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang berbahagia, ini diantara beberapa kriteria ya, beberapa kriteria yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam bentuk atau sosok ibadur rahman yang hendaknya menjadi perhatian dan renungan bagi setiap muslim untuk berusaha untuk melakukannya. Di dalam doa yang terakhir tadi yang diperuntukkan untuk keluarga, ini adalah doa yang hendaknya menjadi rutinitas. Rabbana hab lana min azwajina. Karena dalam kehidupan ini yang bisa mengantarkan seseorang untuk sukses itu adalah keluarga. Ya. Kalau keluarga ini mudah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, kalau keluarga ini mampu untuk diarahkan, ya, memiliki istri yang solehah, memiliki sosok yang soleh, memiliki keturunan yang soleh dan solehah, maka ini urusan ini lebih mudah. Ya. Bahwa urusan ini bisa menjadi gampang bagi kita. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini adalah ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Nah, dari 8 sifat tadi ya, kalau kita ulangi, yang pertama tadi itu adalah sifat ibadur rahman, dia memiliki ketawaduan ya. Kemudian dia selalu berkata-kata yang baik kepada orang lain meskipun dia dikata-katai oleh orang lain dengan perkataan yang buruk. Yang kedua, selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan qiyamul lail, dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, dan dia selalu memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari siksa api neraka. Ya. Yang ketiga, selalu basah lisannya untuk dipalingkan dari siksa api neraka karena kekuatan dan keyakinan dirinya di dalam hati bahwasanya azab Allah itu sebenarnya sangat dekat, sehingga dia selalu dan senantiasa memohon kepada Allah untuk dijauhkan. Yang kelima, tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan, dan juga tidak melakukan perzinahan. Ya. Kemudian yang keenam adalah tidak melakukan sumpah atau persaksian palsu. Ya. Dan yang ketujuh, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya. Yaitu apabila dia diingatkan, wa idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Dia mendengarkan dan dia tidak dia mendengarkan dan juga dia melihat dan merasakan hal tersebut dengan isi dan hatinya. Kemudian yang ke-8 adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Nah, ini jadi ada 8 kriteria atau sosok ibadur rahman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tersebut. Kemudian Allah menutup ayat ini atau sifat-sifat ini dengan perkataan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru
wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itulah ya. Mereka itulah atau 8 jenis ibadur rahman tersebut, dia akan diberikan ganjaran berupa ghurfata bima sabaru, ya tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, surganya. Ya. Terhadap apa? Bima sabaru, terhadap apa yang selama ini dia telah sabar di dalam menjalaninya, ya. Karena kehidupan ini perlu kesabaran. Di dalam melaksanakan ketaatan perlu sabar, di dalam melaksanakan atau di dalam menjauhi dosa dan kekhilafan juga perlu kesabaran, ya. Begitu juga di dalam sabar di dalam musibah, ya. Di dalam melakukan ketaatan, ya, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, karena sesungguhnya hati manusia ini selalu condong kepada sesuatu yang buruk, ya. Hawa nafsu itu selalu memanggil dan menyuruh kepada yang buruk, ya. Jadi inna nafsal ammaratun bisu. Nafsu itu selalu condong kepada yang buruk, sehingga di dalam melakukan ketaatan itu harus didasari dengan kesabaran. Maka itu yang Allah Subhanahu wa taala tekankan, ya. Di dalam sifat ibadur rahman itu bima sabaru, terhadap kesabaran mereka selama di dunia untuk tidak melakukan perzinahan, tidak melakukan pembunuhan, tidak berkata-kata yang tidak bersumpah dengan sumpah yang palsu, tidak melakukan kesyirikan, ya. Dan seterusnya. Itu kan perlu kesabaran. Wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Maka para malaikat, ya, menyeru kepada ibadur rahman ini dengan ucapan selamat, dengan ucapan tahiyah, ya. Kebahagiaan karena telah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa tempat-tempat yang mulia. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Maka dia akan kekal di dalam surganya. Dia akan kekal di dalam tempat yang mulia tersebut karena itu adalah sebaik-baik tempat. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Ya. Di sini disebutkan bahwa yaktaritu wala ya'tadu bikum wala yubali iyyahu wa du'auhu iyyakum bi ibadati bi dzikrihi wa syukrihi. Ai al-'adzab li zaman ai laziman lakum fi badri yaumal qiyamah. Ini bagi siapapun yang tidak ingin atau yang tidak dicondongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia selalu dan senantiasa berada di dalam keburukan. Maka oleh sebab itu yang sifat daripada ibadur rahman ini yang Allah Subhanahu wa taala simpulkan bahwasanya di dalam menjalani melakoni sifat-sifat tersebut diperlukan kesabaran, tetapi endingnya dan akhirnya itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala justru memberikan kalimat tahiyat, memberikan kalimat keselamatan kepada orang-orang yang melazimi sifat-sifat yang tersebut. Bahkan khalidina fiha, Allah akan kekalkan ibadur rahman ini di dalam surganya dan itu adalah sebaik-baik tempat. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, ya, kepada kita semua, memberikan kasih sayang dan juga diberikan perlindungannya kepada kita semua dengan perlindungan yang sempurna, ya. Karena dalam kehidupan ini banyak sekali ujian dan cobaan, ya. Banyak sekali rintangan yang perlu bagi seorang muslim untuk sabar di dalam menjalaninya. Karena sesungguhnya cita-cita yang paling tinggi seorang muslim itu adalah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.